Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat Indonesia, salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Nah, bertemu lagi dengan Teacher Mira Carmila pada mata pelajaran komputer akuntansi. Hari ini kita akan menampilkan output atau hasil dari program Mayop itu sendiri. Nah, di sini kita masih menggunakan perusahaan yang sama, yaitu UD Brahma. Kita ingin menampilkan bagaimana output dari Mayop UD Brahma. Yang pertama, kita mulai dari jurnal ya. Nah, bagaimana menampilkan jurnal? Karena jurnal merupakan siklus akuntansi yang di awal. Jadi kita buka transaction journal, yaitu di modul account transaction journal. Nah, di sini Anda dapat melihat bagaimana jurnal yang telah kita buat sebelumnya. Kita mulai dari tanggal 1 Desember 2018 ya. Nah, jika kalian ingin melihat jurnal umum, nah di sini kita klik general. Nah, ini ada jurnal penyesuaian. Kemudian jika ingin melihat jurnal pengeluaran kas, ada di kolom disbursement. Nah, ini dia ya. Kemudian untuk melihat jurnal penerimaan kas, kalian bisa lihat di receipt. Nah, ini penerimaan kas yang terjadi. Kemudian untuk jurnal penjualan ataupun retur penjualan, kalian dapat lihat di sales. Dan untuk purchase, yaitu untuk pembelian serta retur pembelian, nah di kolom purchase. Kemudian untuk persediaan, kita ambil di inventory. Nah, secara keseluruhan jurnal yang ada selama periode tersebut kita lihat di all. Nih, all jurnal. Nah, di sini dari tanggal 1 ya sampai terakhir ya, sampai ke jurnal penyesuaian. Oke, kita itulah untuk melihat bagaimana jurnal yang telah kita input. Kemudian selanjutnya bisa kita melihat buku besar atau ledger. Caranya yaitu dengan mengklik report, index to report. Untuk buku besar, kalian di sini ada dua pilihan ya, ada general ledger untuk summary dan general ledger detail. Jika ingin melihat secara detailnya, kalian dapat klik general ledger, kemudian kita customize. Nah, untuk general ledger itu kita lihat dari tanggal 1 Desember 2018 sampai ke 31 Desember 2018, kemudian baru kita tampilkan display. Nah, ini adalah buku besar perusahaan UD Brahma. Nah, untuk kasnya totalnya 280.380. Nah, jika buku besarnya sudah sama, maka bisa kita lihat ke neraca saldonya lagi. Nah, ini merupakan buku besar setelah diposting jurnal penyesuaian ya. Nah, ini ada keterangan jurnal penyesuaian. Jadi setelah kita posting jurnal penyesuaian, nah inilah saldo akhir dari buku besarnya. Kemudian close. Untuk melihat output yang lain yaitu berupa laporan keuangan. Nah, di sini juga bisa kita lihat di account profit and loss accrual. Kemudian kita customize. Untuk laporan laba rugi atau profit loss, ini kita ingin melihat berapa sih laba kita selama satu periode ini. Jadi kita mulai dari bulan Januari sampai Desember. Nah, kemudian baru kita display. Ternyata UD Brahma selama periode Januari sampai Desember 2018 memperoleh, kita lihat ke bawahnya apakah laba atau rugi. Nah, laba yang kita peroleh yaitu Rp156.534.062. Nah, laba karena tidak ada, kalau rugi itu ada tanda minusnya ya. Ternyata perusahaan UD Brahma mengalami laba atau untung. Kemudian untuk laporan keuangan yang berikutnya yaitu neraca atau laporan posisi keuangan. Kita lihat di balance sheet, yaitu standar balance sheet. Kita klik customize. Untuk balance sheet ini adalah
data yang ada pada periode tertentu. Jadi kita ingin melihat berapa sih kas kita atau utang kita per tanggal 31 Desember 2018. Nah, kemudian kita display. Ini adalah laporan posisi keuangan perusahaan kita UD Brahma, yaitu total asetnya 1.739.580.062 rupiah. Kemudian jika kita tambahkan antara liabilities dengan equity, sehingga nanti hasilnya akan sama. Oke, kita close. Dan berikutnya laporan arus kas. Kita lihat di banking, statement of cash flow. Nah, untuk statement of cash flow ini kita customize lagi, yaitu kita ingin melihat bagaimana arus kas selama satu periode 2018. Itu kita mulai dari Januari sampai ke Desember, baru kita display. Nah, ini adalah perputaran uang masuk dan uang keluar selama periode 2018. Sehingga kas bersih kita di akhir periode menunjukkan saldo Rp295.530.000 rupiah. Nah, ini merupakan saldo kas dan setelah kas, artinya kas dan kas kecil, pokoknya yang merupakan kas. Kemudian kita tutup. Berikutnya, jika Ananda ingin melihat kartu piutang, maka kalian dapat buka di modul sales, yaitu untuk customer ledger. Kemudian kita display. Nah, ini adalah kartu piutang, artinya berapa sih saldo piutang kita kepada customer yang ada. Kepada BJ Elect tinggal 188.100.000. Kemudian untuk bintang Elex masih tersisa 6.600.000. Untuk Gigi Elex pun demikian. Kemudian untuk Pro Elex juga ada 50.600.000. Kemudian kita tutup. Oke, begitu juga ketika Ananda ingin melihat kartu utang, berapa sih total utang kita kepada supplier yang ada. Kalian bisa klik di purchase supplier ledger, kemudian kita display. Nah, ternyata di sini masih tersisa piutang kita kepada Firma Suntosa, kemudian kepada PT Karet Jaya. Sedangkan untuk PT Marlboro itu saldonya sudah 0, artinya tidak ada lagi utang kita kepada supplier tersebut. Kemudian kita close. Nah, yang terakhir yaitu ketika Ananda ingin melihat berapa persediaan kita yang tertinggal atau berapa saldo persediaan kita, Ananda lihat di inventory, kemudian klik item list summary. Display. Nah, ternyata di sini untuk Dell Inspiron masih tersisa 22 unit, sedangkan untuk HP Pavilion tersisa 20 unit. Nah, ketika jumlahnya sudah sama, di sini 600.390.062 rupiah, maka pekerjaan Ananda sudah benar. Kemudian kita close. Sebenarnya Ananda di dalam report ini ya, di dalam Mayop tersedia banyak sekali laporan yang dapat kalian tampilkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun karena kita sesuaikan dengan yang di manual, maka yang kita tampilkan ya yang laporan seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, Ananda dapat mencetak laporan ataupun kartu piutang serta kartu utang tadi ke dalam hasil cetakan ya, atau kita print. Nah, teacher di sini akan contohkan salah satu ketika kita ingin mencetak profit and loss. Display ya. Kita lihat bagaimana sih cara mencetak atau menyimpannya dalam bentuk PDF. Nah, ini kita ganti dulu 1 Januari 2018. Tadi kita peroleh laba 156 juta. Nah, untuk mencetaknya kalian dapat print ini. Kalau ingin mencetak secara langsung ke printernya, kalian dapat pilih print. Namun jika ingin menyimpannya di dalam file, kalian dapat pilih send to. Nah, ini ada, bisa kita kirim email, bisa kita kirim fax, dan bisa kita convert menjadi PDF. Nah, di sini kita pilih aja yang PDF. Kemudian kita simpan di dokumen kalian, namanya profit and loss accrual. Nah, kemudian kita save.
Nah, untuk melihat hasilnya, lihat di sini. Nah, di sini udah ada ya profit and loss accrualnya. Bisa kita tampilkan. Ini 156.534.000. Ini adalah hasil untuk profit and loss. Ananda dapat lakukan hal yang sama ketika ingin mencetak ataupun ingin menyimpannya ke dalam bentuk PDF tadi dengan langkah yang sama, yaitu tinggal kita pilih send to PDF. Nah, close. Jadi untuk laporan keuangan yang lain ataupun jurnal buku besar yang ingin dicetak, kalian dapat lakukan hal yang sama. Oke, baiklah Ananda, itulah output dari pekerjaan kita untuk penginputan transaksi UD Brahma. Nah, selesai satu siklus dalam satu perusahaan. Oke, terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di video berikutnya. Teacher sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.